إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى berfirman يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berislam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang dengan hidayah, rahmat dan taufiknya kita dapat dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam kita tak lupa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang hingga saat ini dan sampai hari kiamat berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah agar hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala, karena hanya orang-orang yang bertakwa jamaah yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hakikat dari kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang sangat jauh menuju titik akhir, entah itu ke surga atau ke neraka. Hakikat dari kehidupan kita sekarang ini jamaah adalah sebuah safar. Safar yang panjang yang membutuhkan perbekalan agar kita tidak terombang-ambing dalam perjalanan kita menuju akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati dunia tempat kita hidup sekarang ini dengan sifat yang lemah, sementara tidak ada harganya, tidak bernilai. Innama hadhil hayatud dunya mata', kata Allah. Kehidupan di dunia ini jamaah hanyalah mata', sesuatu yang sifatnya semu, menipu, tidak bernilai. Dunia rendah. Wa innal akhirata hiya darul qarar, kata Allah. Adapun negeri akhirat itulah negeri yang kekal. Di sanalah kita hidup selama-lamanya jamaah. Di sanalah kita hidup abadi. Kita jamaah, walaupun kita menginginkan kehidupan yang abadi di dunia ini, kita tidak akan mendapatkannya jamaah. Karena tidak ada orang yang hidup abadi. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Kata Allah, innaka mayyitun, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Engkau akan meninggal dunia. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal dunia. Semua akan meninggal dunia jemaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Perjalanan hidup kita jemaah masih sangat panjang. Kita masih berada di fase kedua jemaah di kehidupan kita ini, yaitu fase kehidupan di dunia. Setelah kita melewati fase alam rahim, kehidupan kita di dunia ini jemaah tidaklah lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang melewati itu, kata Nabi. Sedikit jemaah orang yang umurnya 80, 90 atau mencapai 100 tahun, itu sedikit. Pada umumnya mereka meninggal di rentang 60 sampai 70 tahun. Ini had dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan
agar orang-orang yang hampir atau hendak mencapai angka tersebut hendaknya ia bersegera kepada Allah tabaraka wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di dunia ini hanya sekitar 60 atau 70 tahun saja. Setelah kita meninggal dunia jemaah, apakah masalah-masalah kita di sini kita tinggalkan begitu saja? Apakah beban hidup kita tinggalkan begitu saja? Ternyata tidak jemaah. Kita akan bawa itu ke akhirat. Karena hakikatnya kita hanya melanjutkan perjalanan kita jemaah. Perjalanan dari kehidupan di dunia menuju perjalanan berikutnya di kehidupan alam barzakh. Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan hari ini di akhirat kelak. Kehidupan kita di alam barzakh jemaah. Allah tabaraka wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni, menceritakan tentang orang-orang yang dicabut nyawanya oleh Allah tabaraka wa taala dan mereka berpindah ke fase hidup selanjutnya di alam barzakh. Apa yang mereka inginkan? Mereka mengatakan qala rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa jemaah mereka diminta untuk kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini yang mereka minta. Agar aku ya Allah mengerjakan amal soleh yang dahulu di dunia pernah aku tinggalkan. Mereka tidak meminta agar mereka bertemu kembali keluarga mereka jemaah, tidak. Tapi agar aku kembali mengerjakan amal soleh yang dahulu ketika aku hidup pernah aku tinggalkan. Akan tetapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Dia tidak akan dikembalikan kembali ke dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kalimat-kalimat yang ia ada-adakan saja. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang ia buat-buat saja. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini di surah yang lainnya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka benar-benar dikembalikan, kata Allah, la'adu lima nuhu anhu, mereka pasti akan kembali mengerjakan apa yang dahulu mereka pernah dilarang untuk mengerjakannya. Inilah sifat manusia jemaah. Akan tetapi kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, akan tetapi mereka tidak akan pernah kembali ke dunia. Dan telah ada di hadapan mereka, kata Allah, barzakhun, alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, mereka di alam barzakh itu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Jemaah, berapa lama fase hidup kita di fase ketiga ini, di fase alam barzakh ini? Berapa lama kita akan menunggu hari kiamat? 100 tahun kah? 1000 tahun kah? Berjuta tahun kah? Tidak ada yang mengetahui jemaah, tidak dikabarkan. Nabi kita SAW saja hidup di dunia ini sekitar 63 tahun. Berapa lama beliau menunggu di alam barzakh? Hingga sekarang jemaah, hingga saat ini masih menunggu hari kebangkitan. Sudah berapa lama jemaah? Sudah sekitar 1400-an tahun lamanya beliau menunggu. Lebih lama dari umur hidup beliau di dunia. Bayangkan apatah lagi dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau bahkan Nabi Adam alaihi wassalam. Sudah berapa lama mereka menunggu di alam barzakh jemaah? Yang pasti lebih lama dari umur mereka hidup di dunia ini. Sangat lama jemaah. Dan Allah mengabarkan kepada kita tentang kondisi kita di alam barzakh. Hanya 2 kondisi jemaah. Entah kita mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Tidak ada kondisi yang ketiga. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu pernah menangis ketika ia melewati kuburan. Ketika ditanyakan kepadanya, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah fase awal, salah satu fase dari fase-fase kita menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara min. Kata Utsman, barang siapa yang berhasil melewati fase alam kubur ini dengan baik dan benar, maka fase-fase berikutnya menuju surga Allah akan dimudahkan oleh Allah. Sebaliknya jemaah, barang siapa yang di alam kubur ini sudah mengalami kesusah payahan, maka ia akan bersusah payah menuju akhirat. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini kita ke fase berikutnya, yaitu fase kebangkitan.
Seluruh manusia jemaah akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala di satu lapang yang sangat luas di padang mahsyar, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal dunia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar. Bahkan Nabi SAW menceritakan kondisi padang mahsyar, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari di padang mahsyar kelak jemaah akan didekatkan Allah tabaraka wa taala lebih dekat kepada hambanya miqdar mil. Itu kira-kira sekitar 1 mil kata Nabi SAW. Sangat dekat jemaah. Matahari yang begitu jauhnya sekarang ini sangat panas kita rasakan. Apatah lagi dengan 1 mil jemaah. Karena itu Nabi SAW mengatakan hingga pada saat itu manusia tersiksa dengan keringatnya sendiri. Ada manusia yang keringatnya hingga mata kakinya, ada manusia yang keringatnya hingga lututnya, ada yang hingga pinggangnya, ada yang hingga dadanya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya karena saking banyaknya dosa-dosanya ketika ia hidup di dunia. Jemaah, berapa lama fase hidup kita di padang mahsyar ini jemaah? Berapa lama kira-kira kita akan berdiri menunggu pengadilan Allah? Beberapa riwayat itu mengatakan miqdara nisfi yaumin min khamsina alfasanah. 50.000 tahun jemaah. 50.000 tahun jemaah di padang mahsyar berdiri menunggu pengadilan Allah tanpa sehelai kain pun. Apalah artinya hidup kita di dunia ini 60 sampai 70 tahun. 50.000 tahun jemaah. Karena itu kita harus mengetahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini bukanlah akhir. Kita harus mengetahui bahwasanya kehidupan kita selanjutnya ini adalah kehidupan yang amat panjang, yang membutuhkan perbekalan. Akan tetapi kata Nabi SAW, bagi orang-orang yang telah mempersiapkan ini, mereka hanya merasakan 50.000 tahun itu seperti sholat 2 rakaat saja. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana kondisi di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Di padang mahsyar kelak kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang lari dari saudaranya, orang-orang lari dari keluarganya, kerabatnya, istri dan anaknya, lari dari orang tuanya, masing-masing sibuk memikirkan urusan mereka sendiri jemaah. Tidak ada yang memikirkan orang lain, istriku di mana, tidak ada. Memikirkan urusan diri masing-masing, saya masuk ke surga atau neraka. Bahkan dalam surah Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang berdosa jemaah di padang mahsyar kelak, mereka berangan-angan andaikan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, ibu bapaknya, bahkan ardh jami'a, bahkan bumi ini beserta isinya, mereka dapat jadikan tebusan agar mereka terhindar dari api neraka, mereka akan lakukan itu jemaah. Itu artinya apa? Artinya ketika ditanyakan kepadanya, engkau atau ibumu yang masuk neraka, spontan mereka katakan, ibuku saja, saya jangan. Silahkan masukkan ibuku ke neraka, saya jangan. Ini saking dahsyatnya padang mahsyar jemaah. Setelah kita melewati fase padang mahsyar ini jemaah, ada fase-fase berikutnya, ada hisab, ada mizan. Ditimbang amalan kita, dihitung amalan kita yang pernah kita lakukan di dunia. Ada perintah mengambil catatan amal kita dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Maka barang siapa yang mengambil catatan amalnya dari sebelah kanan, ia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang mengambil catatan amalnya dari sebelah kiri atau dari belakangnya, maka itulah orang-orang yang merugi dan akan binasa. Setelah melewati fase ini jemaah, apakah sudah berakhir perjalanan kita? Belum, masih ada sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka yang menyala-nyala. Yang kata Nabi SAW, jembatan ini lebih tipis 7 kali dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang. Tidak bisa kita bayangkan ini jemaah, karena ini hal yang gaib. Namun wallahi, demi Allah, kita semua di sini dan semua manusia pasti akan melewati jembatan ini kelak. Wallahi, demi Allah. Kata Nabi SAW, orang-orang yang melewati jembatan ini sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ada yang melewatinya secepat kilat, kedipan mata. Ada yang melewatinya seperti berkendara, menunggangi kuda. Ada yang melewatinya seperti berlari. Ada yang melewatinya seperti berjalan. Bahkan kata Nabi, ada yang merangkak
tersungkur dan terjatuh ke dalam api neraka yang menyala-nyala di bawahnya. Waliya'udzubillah. Setelah kita berhasil melewati sirat ini jamaah, apakah sudah selesai? Belum, masih ada qantarah. Qantarah itu jamaah adalah tempat penegakan qisas. Akan tetapi qisas di sini hanya dibayar dengan pahala. Karena itu jamaah, ketika pahala kita sudah tidak dapat untuk membayar kezaliman demi kezaliman yang pernah kita lakukan kepada manusia, entah itu kita pernah menzalimi hartanya, bendanya, keluarganya, namanya atau darahnya. Ketika kita tidak mampu membayar kezaliman kita, maka kata Nabi SAW, Allah akan kumpulkan dosa-dosa mereka kemudian ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim demikian. Hingga ketika tidak ada lagi pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam api neraka. Waliya'udzubillah. Setelah kita melewati fase ini jamaah, maka sampailah kita di depan pintu gerbang surga atau neraka. Tempat kehidupan kita yang sebenarnya jamaah. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di sanalah kita hidup selama-lamanya tanpa kematian. Hidup abadi. Orang-orang yang masuk ke dalam surga akan senantiasa hidup abadi dengan kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Begitupun sebaliknya jemaah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka akan senantiasa hidup abadi dengan siksaan demi siksaan dari Allah tabaraka wa taala. Belum sempat mati jemaah, langsung dikembalikan lagi tubuhnya. Sudah putus-putus langsung dikembalikan lagi tubuhnya. Kulitnya sudah hangus, melepuh, langsung dikembalikan lagi tubuhnya, kemudian diazab lagi. Untuk apa jemaah? Liyadzuqul azab, agar mereka benar-benar merasakan itu yang namanya azab. Tidak dibolehkan meninggal jemaah, karena mati sama dengan istirahat. Ini saking dahsyatnya hari kiamat jemaah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita ini masih sangat panjang jemaah. Semua kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Ada orang yang mengatakan hidup ini hanya sekali. Nikmati hidup ini. Maka kita katakan padanya, silakan kau nikmati hidupmu yang hanya 60 sampai 70 tahun itu. Karena dia tidak mengetahui bahwasanya perjalanannya masih sangat panjang, ribuan tahun atau bahkan selama-lamanya dia akan di neraka kelak. Waliya'udzubillah. Jemaah, fase kehidupan kita di dunia ini merupakan fase kehidupan yang paling singkat dari fase kehidupan yang akan kita jalani selanjutnya ini. Namun perlu kita ingat bahwasanya fase kehidupan di dunia ini adalah fase kehidupan yang sangat menentukan apakah kita di akhirat kelak menjadi orang-orang yang beruntung ataukah menjadi orang-orang yang merugi dan binasa. Maka jemaah jangan gadaikan kenikmatan yang Allah telah sediakan kepada kita yang begitu besar dengan kehidupan yang sangat singkat ini. Perjalanan kita masih panjang jemaah. Belum waktunya istirahat. Ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu adalah kita memijakkan kaki kita ini di surganya Allah tabaraka wa taala kelak. Itulah yang namanya istirahat. Dan itulah yang kita inginkan jemaah. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perbekalan sebanyak-banyaknya agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa taala kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada kebenaran, memberikan kita hidayah, rahmat dan taufiknya hingga kita berpegang teguh dengan sunnah dan Al-Quran hingga Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mengirim malaikat maut kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, menerima amal baik kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Aqimus shalah.